Untuk piring ya. Oke, Belum pasal selesai. 4. Ya, Pak, ya, Bu. Belum selesai makan mungkin. Iya, makan ayam. Ini cerita dulu ya, makan ayam. Ayamnya masih di luar, ditangkap dulu, digerek dulu, baru dicabutin bulunya. Kapan makannya? Pasal 4. Penyebaran informasi mengenai produk yang diduga tidak memenuhi standar hanya dapat dilakukan setelah diperoleh hasil verifikasi dan atau evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tuh pasal 4 tuh. Jadi yang bisa mengumumkan memang BPOM. Tidak ada orang lain. Tidak ada ini begini ya. Tadi Om Bule punya pengalaman. Tidak boleh itu orang lain mengumumkan, Om Bule. Akhirnya pada akhirnya approve. Silakan Om Bule. Iya, ya approve apaan? Approve? Yang approve siapa? Si dokter itu, si Bopeng. Iya, iya. Ya saya nggak tahu sih, itu kan sebenarnya kan dari dulu saya bingung kok main approve maksudnya apa? Apakah dia lembaga tertinggi negara ini bisa approve? Terus kok nggak ada yang tegur? Nggak ngerti lah. Iya. Iya. Artinya gini Om Bule. Om Bule melihat itu kan, Om Bule. Iya aneh. Ya, itu namanya hasil pemantauan Om Bule. Masyarakat boleh pantau lewat medsosnya, lewat VT-VT-nya boleh itu Mister apa Om Bule. Ya, ini teman-teman, ini ada kepala BPOM di belakang saya. Saya tak sengaja tampilkan ini. Ini kita ini, kami semua masyarakat ini berharap supaya BPOM ini bergerak. Karena ini aturan yang saya bacakan ini buatannya BPOM. Untuk apa buat aturan kalau BPOM sendiri lihat ada yang melanggar nih. Melanggar ini. Kok diam-diam aja? Tadi Mr. Blind bilang, kok mau dikangkangin? Kenapa? Kan begitu. Oke ya teman-teman ya, saya lanjut. Pasal 5. Ayat 1. Pedoman pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 terdiri dari A. Bentuk peran serta masyarakat. B. Persyaratan penyampaian informasi dan atau laporan masyarakat. C. Media penyampaian informasi dan atau laporan masyarakat. D. Verifikasi dan atau evaluasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. E. Tata cara penyelesaian informasi dan atau laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Itu pasal 5 ayat 1. Ayat 2. Pedoman pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Badan POM ini. Oke, pasal 6. Pasal 6. Om Bule di mute dulu, Om Bule ada bunyi kecoa tadi di situ. Iya. Pedoman pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 digunakan sebagai panduan bagi A. Masyarakat dalam peran serta pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. B. Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memastikan peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan telah diterapkan secara efektif, efisien, dan komprehensif. Oke. Pasal 7. Nih pasal 7 nih. Masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal terakhir, pasal 8. Peraturan badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke. Diundangkan kapan nih? Jakarta, 4 Juni 2025. Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawasan Obat
Pengawas Obat dan Makanan. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 391. Oke, sudah semua saya bacakan peraturannya, dan di bawahnya ini teman-teman ada penjelasan terkait dengan kenapa diterbitkannya peraturan BPOM ini. Apakah sudah bisa diterima semua teman-teman? Kemudian ini terkait dengan bagaimana masyarakat ketika melapor ke BPOM. Nih, saya jelaskan. Teng 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 teng. Pemberian informasi dan laporan dugaan penyalahgunaan sediaan farmasi dan pangan harus kepada Kepala Badan POM. Oke teman-teman, jadi sudah saya sampaikan semua, intinya adalah masyarakat memang mempunyai peran serta aktif ya, tetapi tidak bisa masyarakat itu yang sebagai mengaku-ngaku mewakili masyarakat, mewakili konsumen itu lantas tiba-tiba ke tempat yang salah. Karena apa? Aturan Badan POM ini ada. Mungkin teman-teman mungkin dari pihak kepolisian atau dari Badan POM sendiri bisa melihat di sini ya. Peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2025 sudah mengatur itu semua. Urut-urutannya sudah jelas. Masyarakat apabila menemukan terkait dengan kosmetik ini yang beredar kosmetik, lapornya ke Badan POM, bukan kemana-mana teman-teman, bukan kemana-mana. Oke, itu saja. Silakan Mr. Blind, langsung cancel. Oke, ini kedengeran ya, jelas ya. Jelas, kencang banget. Makan apa tadi ini kok kencang banget nih? Enggak. Nah, jadi berdasarkan tadi yang sudah kita ulas bersama, bahwasanya ada peraturan yang mengatur tentang pelibatan masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi maupun olahan pangan. Ya, jadi tidak serta-merta mengatasnamakan masyarakat lalu bisa seenaknya mereview atau menyampaikan informasi yang sifatnya justru membuat persaingan di bidang usaha skincare ini jadi tidak sehat. Bahkan ada upaya-upaya yang cenderung itu untuk menjatuhkan kompetitor. Nah, Oke, Mr. Blind. ya. Sebelum ke sana Mr. Blind. Sebelum ke sana ya Mr. Blind ya. Ya. Ini kan ada peraturannya sudah dibacakan. Oke. Oh. Peran sertanya masyarakat seperti apa? Harusnya kemana laporannya kan Mr. Blind? Betul. Oke. Kalau sudah ada aturan seperti ini tapi kok dilanggar, kemudian BPOM tidak melakukan tindakan apa-apa, terus apa yang masyarakat lakukan Mr. Blind? Keinginannya, harapannya, monggo. Oh, bukan keinginan atau harapan, tapi masyarakat itu harus punya sikap, ya. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan ini, masyarakat itu harusnya mengambil sikap, tidak lagi mempercayai pelaku-pelaku review yang mengatasnamakan masyarakat ini, apalagi yang perbuatannya itu tidak sesuai sama sekali dengan apa yang disyaratkan di dalam peraturan BPOM ini. Ya. Gitu loh. Tapi BPOM kok nggak bertindak loh, Mr. Brand? Ini BPOM ini kita sinyalir ya. Ini dugaan. Mungkin karena belum ada yang melaporkan. Yang pertama. Makanya kami di sini menginisiasi atau berinisiatif untuk melaporkan perbuatan oknum ini, ya, yang melakukan review-review ini untuk ditertibkan oleh BPOM. Ya.
Karena dari apa yang sudah dibacakan, kemudian kita sandarkan peraturan ini kepada perbuatan yang bersangkutan, sudah jelas-jelas semuanya melanggar. Ya kan? Makanya kita laporkan, kita sampaikan kepada Kepala BPOM, bahwasanya Pak, peraturan ini harus ditegakkan. Harus ada pelarangan mutlak terhadap yang Iya. bersangkutan ini, si Samira ini. Karena bukan hanya, bukan hanya membuat gaduh, tapi justru memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oke. Oke, Mr. Brand, tahan dulu Mr. Brand. Ini ada yang bagus sekali Mr. Brand. Ini. Habis Dr. Richard, di Rosalin ya, Rosalin. Halo Rosalin. Habis Dr. Richard dilaporin ke bank, misgosip lagi. Nih, percayalah, tidak. Kenapa saya katakan tidak? Gak ada duitnya gosip. Yang dilaporin itu, yang wow dulu. Kalau dia ngelaporin kalau misgosip, berarti dia setara itu. Ini Rosalin, paham betul lah. Kamu paham betul. Tidak, kenapa? Karena hitungannya itu flexing dulu. Iya, Pokoknya yang betul. itu deh. Pokoknya saya tambahin Kayak- juga ya, Mr. Z. Ya. Kalau saya jadi Miss Gosip nih, dilaporin sama si Samira, yang dia aja udah tersangka 2 di laporan polisi, dia nggak datang dan dia mangkir terus dipanggil. Saya nggak usah datang ke kantor polisi, mau apa? Repot-repot memproses laporan yang nggak jelas. Si Samira aja dulu yang udah tersangka, tindak silakan. Kalau kita lihat pasal yang dilaporkan si Samira ini ke DRL dan pasal yang dilaporkan DRL ke Samira, hampir sama kok. Coba deh, Mr. Z. Nih, saya juga bertanya ya sama Mr. Z ya. Menurut saya sih ya hampir sama. Betul. Kalau saya ingin menambahkan begini, ini menyikapi yang sedang marak di media sosial atau di komal-komal TikTok ya. Maaf dipotong. Ada Dokter Andreas tuh, udah pakai akun kecil. Naik. Dokter Andreas. Tuh. Kalau nggak salah nih ya, Mr. Z ya, undang-undang yang dilaporin sama Samira ke DRL, bukan Samira sih, lawyernya ya, itu nomor 8 tahun 99. Samira itu undang-undang nomor 9, ancaman pidananya sama-sama 5 tahun. Samira itu harusnya ditahan juga di Jaksel. Sama, DRL harusnya polisi itu repot-repot kemarin kalau nggak salah itu ada kasus White Rabbit atau apa tuh? Yang sama-sama dijadikan tersangka. Nah, itu. Ini harusnya sama-sama saling lapor, sama-sama pasalnya bisa ditahan, harusnya Samira ditahan juga. Itu baru adil. Jadi jangan Samira keluar-keluar ngelaporin Miss Gosip. Satu, benar, Miss Gosip itu nggak ada duitnya, miskin, kata Samira kan. Kedua, ngapain polisi mau proses laporan si Samira? Yang Samira sendiri sudah 2 tersangka di Medan dan di Jaksel deket. Apa kurang kerjaan atau apa gitu. Jangan mencederai masyarakat yang butuh keadilan juga. Nah, gitu nggak, Mr. Z? Iya, benar-benar. Saya ucapkan selamat datang dulu ya. Ini ada Dr. Andreas. Dokter Andreas, selamat malam Dokter Andreas. Malam, Dok. Baru bisa naik tadi dipakai untuk Banyak pasien ya? padahal tadi dipakai live Kak itu akunnya. Padahal tadi itu aku penasaran banget sama pembahasan peraturan di POM 16 tahun 2025. Suaranya tenggelam ya, Dokter Andreas? Apa saya aja yang denger yang jauh? Emang Tenggelam ya? tenggelam. Heeh. Kekecilan ya? Ah, ini mendingan. Nah, ini mendingan. Mungkin lagi. Nah, Silakan, jadi Dokter tadi Andreas. Dokter Andreas dulu. Iya udah, ayo. Gimana? Iya, silakan disuarakan, diulangi lagi, tadi tenggelam suaranya.
Sinyalnya tuh, sinyalnya. Oh, sinyalmu merah. Sinyal. Oh, Oke, jadi Lagi rame kayaknya. Dok, kurang kencang ya suaranya. udah. Oke. Gimana tadi ininya pembahasan yang peraturan BPOM nomor 16 2025-nya? udah selesai. Udah ini ada clear ya? Udah selesai Udah ya? clear. Kesimpulannya Cuman aku adalah ada ini sih, oh, ada sedikit perdebatan, bukan debat lah ya, kita bilang diskusi sama Dedi ya. Sebelumnya kan kemarin kita sempat diskusi ringan lah di komalnya Dedi semalam kalau nggak salah malam jam 12-an malam gitu tentang peraturan BPOM 16 2025 di mana Dedi mengatakan ya dia setuju dengan perbuatan Doktip begitu. Dia setuju bahwasanya siapapun bisa mereview gitu. Karena memang itulah aturan yang ada dan berlaku. Nah, di situ aku coba ngasih pandangan ya karena bolak-balik itu terus itu tuh melulu yang diputar-putar tapi akhirnya karena agak sedikit ini gimana sih gitu kan aku naik aku tanyakan langsung sama si Dedi sebenarnya Ded coba baca dalam aturan itu dibaca secara keseluruhan yang pertama. Nah dia bolak-balik nih dia bilang begini bilang begitu sampai akhirnya dia bilang begini. Nah di situ ada nggak dok situ aturannya ketika kita mereview tidak sesuai apa segala macam eh, melaporkan kita melaporkan tuh ke siapa yang pelakunya. Iya ada. Nah sanksinya apa ya? Sanksinya sesuai dengan perundang-undangan dengan perundangan. Jadi disesuaikan konten dia itu isinya apa dulu fitnah kah atau apakah atau masuk ke undang-undang kesehatan kah harus dilihat dulu nggak bisa yang kita menyimpulkan. Tapi dari semua itu kita nggak usah ke sanksinya dulu nih aku bilang gitu tapi baca dulu secara keseluruhan bahwasanya aturan BPOM nomor 16 tahun 2025 itu yang peran masyarakat di situ adalah di mana BPOM rilis dulu karena dia punya wewenang untuk memberikan berita itu oh ini produk yang sudah ditarik NA-nya ini produk yang mengandung bahan berbahaya ini dia preskon dulu atau press release dulu baru kita menyebarkan itu peran masyarakat bukan dia yang mereview mengambil karena itu data tidak valid. Gue bilang gitu itu data tidak valid nggak bisa yang valid itu adalah data dari si BPOM karena dia yang penilaiannya objektif karena dia badan yang sudah ditunjuk cuman dia yang bisa melakukan review tersebut dari hasil press release-nya baru kita yang menyebarkan sebagai influencer. Nah kalaupun kita mau mereview bukan harus melihat norma-normanya norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan itu harus dilihat nggak bisa langsung ke sanksinya. Nah dia bilang begini aku di Indonesia tuh negara hukum dia bilang begitu jadi kalau negara hukum itu kita landasannya hukum bukan norma ingat ya Dedi aku bilang begitu kita dari norma itulah kita bisa melihat seseorang itu rentan dengan hukuman karena dia tidak menjunjung tinggi norma itu jadi norma dulu baru ke hukum. Namun norma Aku dulu. bilang begitu enggak dong dia balik lagi dia bolak-balik nah terus akhirnya dia bilang begini dokter lihat nggak coba dokter lihat ya kita diskusi dok nah kalau misalnya ini masuk ke dalam misalnya si dokter ini mereview berarti datanya tidak valid apa segala macam produk tersebut tidak tidak benar lah informasinya itu masuk ke mana ya maybe bisa undang-undang ITE
Mungkin berita bohong, hoax atau informasi atau fitnah dan segala macam lah kita baby seperti itu ya. Masuknya kemana tuh dok? Delik aduan, berarti si pemilik produk dok bisa jadi, tapi bisa juga BPOM-nya. Kenapa? Karena kan BPOM-nya yang di ini India dia kan, itu kan NA-nya yang sudah terverifikasi BPOM-nya. Jadi nggak bisa Oke. serta merta semua itu disatukan disamakan gitu, nggak bisa gitu. Jadi Oke, kita nggak bisa juga menormalisasi Dok, gitu loh. Dok, biar nih biar pembicaraan nih mengarah, Dok. Saya bacakan dulu, nanti kita terjemahkan ya, Dok. Boleh? Boleh, boleh. Oke. Nih, saya bacakan dulu. Siapapun teman-teman di luar sana, dengerin saja dulu ini. Dan tadi kan laporan nih. Laporan itu kemana nih bunyinya? Di pasal 3 Peraturan BPOM nomor 16 tahun 2025. Aku bacakan dengan setulus-tulusnya tuh. Pasal 3 ayat 1. Pemberian informasi dan atau laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 tadi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 2 ayat 5 disampaikan kepada kepala badan POM. Oke, tidak kemana-mana. Boleh dia mereview, boleh ke apa itu, tapi disampaikan kepada kepala badan POM. Titik. Untuk apa? Untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi. Ayat 2-nya. Verifikasi dan atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang baru saya bacakan tadi dilaksanakan untuk memastikan keabsahan, legalitas, dan validitas. Tapi kalau dari sono terus ke sono tanpa BPOM tuh nggak tahu jadinya. Oke. Ayat 3. Ini yang tadi Dr. Andreas suarakan tuh ya ini. Pasal 3 ayat 3 namanya. Berdasarkan hasil verifikasi dan atau evaluasi sebagaimana pada ayat 2 tadi yang baru saya bacakan, dilakukan tindak lanjut berupa A. Pengumuman kepada publik, BPOM yang melakukan pengumuman. B. Pemberdayaan masyarakat. Ya, diinformasikan kepada masyarakat, kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. C. Tindak lanjut lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh kepala badan. Ini mau dilaporkan ke polisi kek, mau dilaporkan ke Krimsus kek, mau dilaporkan ke kek, mau dilaporkan ke kek. Yang penting sudah diverifikasi dulu oleh badan POM. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba badan POM dilewatin. Itu tadi yang Pak Dokter Andreas sampaikan itu. Nih pengumuman kepada publik. Oke. Kemudian nih pada pasal 4. Nah, ini tadi nih yang Pak Dokter tadi setelah BPOM itu melakukan verifikasi apakah asli atau bukan, legal atau tidak, sah atau tidak dan sebagainya. Kemudian diumumkan. Nah, setelah diumumkan nih di sini nih pasal 4-nya. Penyebaran informasi mengenai produk yang diduga tidak memenuhi standar hanya dapat dilakukan setelah diperoleh hasil verifikasi dan atau evaluasi dari badan POM. Boleh kamu ngomong apa saja di luar sana, tapi setelah diverifikasi atau dievaluasi oleh badan POM. Monggo Pak Dokter.
Ya, begitu. Ya, jadi maksudnya biar Dedi juga nggak sesat memberikan informasi kepada teman-teman kan begitu, Mister Ji. Jangan Gini, sampai menormalisasi hal yang tidak benar. dengerin dulu dokter. Kalau dokter sudah tahu dia sesat, kalau dokter dekat-dekat, ikut tersesat nanti. Hati-hati, makanya jangan. Silakan, Mr. Blind. Piye itu Mr. Blind ini? Iya, jadi gini, Mister Ji. Kalau awal mula terhadap kasus DRL dan Doktim ini kan menceritakan tentang formalnya ya, formilnya lah gitu, gimana kok bisa menjadi tersangka dan kemudian ditahan itu aku sepakat sama si Dedi ya, sepakat. Tapi walaupun di situ masih dalam banyak pertanyaan ya, formilnya seperti apa? Kalau memang dia masuknya ke undang-undang kesehatan tentang hubungan dokter dengan pasien, harusnya ada surat dari MDP. Kalau memang itu produknya Recting ya kalau nggak salah, ada tuh stem cell mini stem cell. Nah itu harusnya tetap harus rekomendasi dari MDP karena ada hubungan dokter dengan pasien, baru itu bisa naik ke dalam posisi D. Nah kalau untuk yang produk yang lain silakan lah, monggo di pasal 435. Dan untuk Recting itu juga, Mr. Z, itu tidak bisa dilakukan kalau bukan korban karena delik aduan. Ya, ya. Kan ada tuh yang gembar-gembarkan itu kan stem cell mini stem cell gitu. Bahwasanya mini stem cell ini dilakukan di klinik yang untuk Bisa saya ngomong, Dokter Andreas gak dengar jadi susah. Sekarang saya Gimana, tanya, gimana? mini stem cell itu di mana? Saya tanya. Nah, jadi mini stem cell itu yang aku tanya kepada asistennya DRL ya, termasuk sama dokter Janet, itu dilakukan di klinik. Itu diberikan kepada pasien langsung dilakukan di klinik. Bukan masalah klinik. Di mana itu tempat, kota? Oh, di Palembang, di Palembang. Nah, apa Palembang wilayah Polda Metro Jaya? Nah, itu dia. Begitu dia Nah, misalnya. sudah. Kan itu sudah Selain itu juga, dengerin selain itu juga, selain itu juga delik aduan, nggak bisa yang harus Jangan korban yang merasa korban yang memang melaporkan, bukan konsumen, nggak ada hubungan dengan konsumen.